اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wa'lam halaman 6. Wa'lam ketahuilah olehmu annal muraqabata bahwasanya muraqabah ada perasaan dilihat diperhatikan oleh Allah, ada perasaan diketahui oleh Allah, min asyrafil maqamati termasuk dari semulia-mulia makam di sisi Allah. Jadi makam-makam ini banyak, di antara makam yang mulia adalah muraqabah. Wa arfa'il manazili dan sepaling tinggi kedudukan di sisi Allah. Wa a'lat darajati dan yang paling agung derajat. Wahia yaitu muraqabah disebut juga maqamul ihsan, maqam orang yang sudah ada di dirinya kebaikan. Al-musyarru ilaihi biqaulihi alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan akan maqam muraqabah ini dengan sabda beliau, al-ihsanu bermula orang yang sudah ihsan. Jadi ihsan ini tertinggi daripada Islam, tertinggi daripada iman. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Orang yang di dirinya sudah ada Islam, ada iman, lalu meningkat menjadi ihsan. Nah, ihsan ini adalah ujar Nabi anta'budallaha ka'annaka tarahu, bahwa engkau menyembah Allah atau beribadah kepada Allah. Beribadah di sini maksudnya menuntut ilmu, mengerjakan yang wajib, menggawi yang sunat, bawirid. Nah, menggawi yang 4 macam itu misalnya ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat akan Allah Ta'ala. Seolah-olah, ka'annahu, ka'annaka, seolah-olah. Maka oleh para ulama tasawuf memadahkan yang dilihat oleh orang yang ihsan ini adalah ihsanullah, kebaikan Allah. Jadi kalau kebaikan Allah itu dilihat oleh orang yang sudah ma'rifat lawan sidin, bukan seolah-olah lagi, memang nampak kebaikan Allah. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau belum berisi ma'rifat akan menyaksikan kebaikan Allah itu, maka kita memilih cara yang kedua. Memilih cara yang kedua, ba'innahu yaraka, maka bahwasanya Allah yang melihat engkau, memperhatikan engkau. Nah, maka muraqabah ini adalah cara yang kedua, yaitu rasa dilihat, diperhatikan oleh Allah. Jadi Allah kadang menjulungi musyahadah kepada seseorang sebelum orang tersebut secara adat inilah melewati maqam muraqabah. Rasa dilihat, rasa diperhatikan, rasa diawasi. Nah, apabila sudah mendarah daging, berbuah, lalu kena Allah menjulungi musyahadah.
Arti musyahadah tadi memang orang tadi sudah terbuka hijab melihat akan kebaikan Allah itu di mana-mana. Wa kullu ahadin minal mu'minin, dan setiap orang yang beriman, yu'minu billah, yu'minu beriman, berkeyakinan, percaya, bi annallaha bahwasanya Allah Ta'ala la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada samar atas Allah, tidak ada dinding atas Allah, syai'un oleh apapun, artinya nampak bagi Allah oleh apapun, fil ardi baik di muka bumi, wala fis samai maupun di atas langit. Di bumi dan di langit kadada yang samar bagi Allah Ta'ala. Itu kepercayaan orang beriman bahwa Allah Ta'ala itu bersifat sama, basar, bersifat ilmu, ta'alluqnya ta'alluq inkisab, artinya jelas, kadada yang samar bagi Allah Ta'ala. Wa ya'lamu annallaha ma'ahu, dan orang yang beriman ini selainnya percaya Allah, bagi Allah kadada yang samar, wa ya'lamu, dan yakin. Nah, ya'lamu di sini yakin, annallaha ma'ahu, bahwasanya Allah Ta'ala bersamanya. Nah, bahwasanya Allah Ta'ala itu bersamanya. Aina makana, dimanapun dia berada. Maksud bersamanya ini selalu Allah Ta'ala itu menolongi orang beriman tersebut. Nah, walaupun satu detik kada pernah lepas pertolongan Allah terhadap hamba-hambanya. Kalau satu detik Allah lepas pertolongan dari hamba tersebut, maka hamba itu sedetik itu binasa. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada samar atas Allah oleh sesuatu, min harakatihi, dari segala gerakan si hamba tadi, wasakanatihi, maupun diamnya si hamba tadi. Jadi gerak dan diam si hamba tidak samar bagi Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala tahu? Karena Allah yang membuat itu. Jadi Allah yang menjadikan gerak dan diam si hamba, makanya Allah tahu. Walakin asya'nu, tetapi, nah jadi permasalahannya ujar Habib Abdul Al-Haddad, orang beriman ini, dia kan Islam tadi dulu beriman. Nah, orang yang beriman ini sudah berisi dua keyakinan. Pertamanya yakin Allah Ta'ala itu melihat dan mendengar. Keduanya yakin Allah Ta'ala itu selalu bersamanya pada setiap keadaan. Nah, itu dua macam itu keyakinan orang beriman. Walakin, akan tetapi, asya'nu, kasus permasalahan kita di sini jasidin bidawami hadal mashhadi. Nah, tugolnya berkedudukan hati tadi di pintangan rasa dilihat, diperhatikan, didengar oleh Allah Ta'ala, rasa bersama Allah Ta'ala. Nah, tugolnya itu nah yang jadi permasalahan. Bidawami hadal mashhad, pada mengekali perasaan hadal mashhad itu, kalau diartikan secara pemahaman, perasaan rasa diperhatikan Allah, rasa bersama Allah, rasa dilihat oleh Allah. Nah, perasaan yang kayak itu tuh nah yang jadi permasalahan kita tuh kada kawa tugul. Nah, jadi wayah-wayah aja kita yang rasa dilihat Allah nih tuh. Nah, itu permasalahan kita aja sih. Seandainya kawa tugul, itu yang disebut ihsan. Amun belum kawa tugul, iman aja nyar. Nah, jadi walakin sya'nu fi dawami hadzal mashhad, manugulin itu nah. Bila sudah kawa tugul, makamnya ihsan. Wa husulu, mubtada bahasa nih. Wa husulu samaratihi, dan bermula hasil buah dari seseorang yang bersifat dirinya ada muraqabah, allati awwaluha, yang pamulaan. Orang ini nih bujur, tugul, dawam, berisi hati muraqabah lawan Allah Ta'ala, maka ada hasil buah di dirinya. Awaluha, yang pamulaan buah itu adalah, nah ini pamulaan sama sekali nih. Jadi mau kada mau ada nih di hati. Asal orang tadi muraqabah, ada yang ini di hati. Nah, an la ya'mala, bahwa dia tidak beramal,
Maksudnya amal baik lah. Fima bainahu wa bainallahi, yaitu amal yang amal itu perintah Allah Ta'ala terhadap dirinya. Itu fima bainahu wa bainallahi Ta'ala. Jadi amal kita tadi antara si hamba dengan Allah Ta'ala itu ada hubungan. Maksud hubungannya apa? Amal ini perintah Allah. Kita mengerjakan, menjunjung perintah Allah. Nah, tidak ada seorang hamba mengerjakan sebuah amal yang diperintah oleh Allah, amalan, sebuah amal, yastahyi ayyarahu alaihi rajulun minas salihin, bahwa dia ada berisi perasaan malu, ayyarahu, bahwa melihat akan si hamba tadi, alaihi, atas amal yang dikerjakan tadi, alaihi kembali kepada amalan, rajulun, oleh seorang laki-laki, minas solihin, daripada orang-orang saleh. Jadi kita nih beramal, ada orang melihat lawan amal kita ini. Nah, amun kita dasar murakabah lawan Allah Ta'ala, kita sebenarnya kadada berisi perasaan katuju dilihat makhluk. Itu dulu. Lalu ada yang melihat kita supan. Nah, kenapa? Karena kita sudah rasa cukup dilihat oleh Allah. Apabila ada selain Allah melihat amal yang kita kerjakan, nah maka timbul di hati ini supan lawan Tuhan. Walaupun yang melihat ini minas solihin. Nah, ini buah yang pertama. Jadi nangka inilah. Nah, orang yang beramal, sebelum beramal kan belum beramal ya kalau. Nah, sebelum kita beramal, kita tuh supan. Apabila disuruh Allah, kita kadang mengerjakan amal itu. Karena Allah tuh tahu kita bahwa belum menggawi. Maka supan kita bila kadang menggawi. Satu dulu. Lalu imbah kita kawa menggawi, Bang, tetap ya rasa supan itu ada, rasa malu itu ada. Kenapa? Karena rasa supan ini kada kawa dihilangkan bagi orang yang sudah pinandu lawan Allah. Nang kaya dahulu sudah pernah dicontohkan. Dahulu lagi pian belum bisi mobil, belum bisi kendaraan nih. Saderitan rumah pian tuh bisi kendaraan barataan. Pian aja yang seikung batis pak. Berjalan warak aja kita ke pasar. Bila nak ke pasar berjalan, supan pian kada bisi mobil, ada bisi kendaraan supan. Karena higa tetangga ini bisi kendaraan. Nah, suatu hari ada pian bisi kendaraan. Nah, rasa supan yang dahulu dengan rasa supan yang sekarang ada bisi kendaraan bertambah supan sebenarnya. Kenapa aja bertambah supan? Maka sudah bisi kendaraan. Kendaraannya kendaraan pinjaman. Nah, ya kan? Sebelum bisi kendaraan supan karena kada bisi. Imbah bisi kendaraan supan juga karena kendaraan ini kendaraan pinjaman. Nah, ini orang yang marifat lawan Allah. Rasa dilihat oleh Allah. Lalu orang yang sudah ada perasaan rasa supan ini terhindar hatinya dari riya. Ya kalau maulahnya minta lihat lawan makhluk, bagak lawan makhluk, kada mau, karenanya paham nih kita. Nah, wahada aziz, ini jasidin ngalih cariannya nang kayak ini. Aziz ini ngalih benar. Hampir-hampir kada ada orang yang bisi sifat supan dilihat makhluk waktu beramal, yang ada itu malah katuju dilihat. Nah, wa ma wara'ahu a'azzu minhu illa ayyasiral abdu fil akharin. Kadang lurah. Wa ma wara'ahu a'azzu minhu, dan yang di belakang dari semua itu lebih sulit lagi. Karena lebih sulit, maka ganjarannya lebih ganal. Apa yang di belakang dari itu kan supan nih. Nah, kenapa supan? Nah, sebab supan itu adalah ma'rifat. Maka ma'rifat yang ada di diri hamba yang menghasilkan supan itu atau malu tadi, itu a'azzu.
minhu, lebih sulit ada di hati seseorang. Karena lebih sulit, ganjarannya lebih mulia. Maka a'azzu ini bisa diartikan lebih mulia, bisa diartikan lebih sulit. Sebab segala ibadah itu makin sulit, makin mulia kedudukannya. Jadi ada supan dulu. Supan ini kan ngalih. Nah, ada yang ngalih dari supan. Napa nih tuh? Yang menghasilkan supan itu nah. Napa nih tuh? Ya ma'rifat. Nah, di belakang supan, di belakang malu ada ma'rifat. Nah, dan itu lebih sulit. Tapi mun kawa a'azzu lebih mulia. Ila ayyasiral abdu fi akhiril amri. Nah, sampai hamba tadi menjadi pada akhir perkara ibadahnya tadi, kan supan nih ujung-ujungnya kena rasa malu tadi, mustaghriqan billahi ta'ala, menenggelamkannya di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Mustaghriqan ini tenggelam dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi manusia yang melihat-nya itu sudah tenggelam dalam pandangannya. Jadinya kadada lagi merasa bahwa ada makhluk melihat dirinya. Nah, ini hasil muraqabah nih. Jadi yasiral abdu fi akhiril amri mustaghriqan billahi ta'ala. Jadi muraqabah ini akan membawa seseorang hamba tadi lawas kalawasan aja kita. Asalnya malu dulu, supan, karena dilihat Bang. Akhirnya rasa malu ini makin terus berjalan, membawa si hamba tadi kepada tenggelam di dalam pandangan Allah. Walaupun tadi dahulu dilihat makhluk supan, sekarang makhluk melihatnya, ada lagi perasaan ada dilihat makhluk. Nangka ini nah kita misal berkumpulan. Ya kalau waktu pian misalnya hanya pamulaan bisi sifat muraqabah, pian rasa dipandang oleh Allah. Ada makhluk yang melihat pian supan. Karena sudah merasa cukup dari pandangan Allah, ada yang memandangkan kedua nih, maka Allah tahu ada perasaan supan pian. Ujar kita nih Allah gini cukup yang tahu yang melihat itu. Nah, ada makhluk melihat supan aku. Nah, ini hasil pertama. Waktu berjalan ditugulinya muraqabah ini, akhirnya supan itu atau rasa malu itu dipindah Tuhan kepada perasaan tenggelamnya si perasaan si hamba dalam pandangan Allah Ta'ala. Lalu makhluk atau siapapun yang melihatnya, parasanya Allah yang melihatnya. Nah, kadada lagi parasanya makhluk yang melihatnya. Itu disebut mustaghriqan billahi ta'ala. Maka rasa malu itu berubah menjadi rasa asik di kita. Nah, wafanian amma siwahu, bahkan fanian amma siwahu, inya kadang merasa inya yang dilihat oleh Allah Ta'ala, itu fanian tuh. Jadi setelah tenggelam inya dalam pandangan makhluk waktu melihatnya, parasanya Allah yang melihatnya, nah meningkat lagi wafanian amma siwahu, hilang rasa bahwa yang dilihat Allah itu dirinya. Itu fanian benernya. Ia kadang merasa dirinya yang dilihat Allah, hilang kadada rasa yang dilihat lagi oleh Allah. Itu disebut fanian amma siwahu, makom fana aja kita. Nah, qad ghaba 'anil khalqi, dan dia hilang. Ghaban ini artinya lenyap, 'anil khalqi dari pandangan makhluk, termasuk dari pandangan dirinya sendiri. Karena dirinya itu makhluk. Bisuhudil haqqi, dengan pandangan Allah. Nah, ini ujung dari muraqabah lah hasilnya tadi nah. Wa tahaqquq, itu tambahi qaf gitu, qafnya 2. Wa tahaqquq bi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dan orang tadi sudah mantap didudukakan Allah Ta'ala di kedudukan siddiq, kedudukan benar aja kita. Karena yang benar-benar ada itu Allah. Lalu orang ini didudukan di tempat yang
inya berisi pengerasa yang benar-benar ada sebenar-benarnya hanya Allah itu siddiq narenya. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah itu kan memang beberapa derajat manusia kada sama walaupun ucapannya sama ya kalau. Nah, cuma ada yang paling tinggi maqam yang di atas ikhlas itu disebut siddiq. Yang diucapkannya itulah yang terjadi terhadap dirinya. Nah, itu siddiq narenya. Maka tahakkuk mantap orang tadi di kedudukan siddiq tadi inda malikin muqtadir di sisi Allah yang muqtadir yang menentukan segala-galanya. Nah, cuman ini yang penting kita garis bawahilah seluruhnya berawal dari muraqabah. Nah, gitu. Ini kan perjalanan orang yang awalnya tadi muraqabah. Amun kita kada di wilayah star, kada dapat nih. Kan kada sampai ke finish, orang perlombaan juga. Ya kalau harus posisi di star dulu kita. Mau kita menjalani, bukah juga kayak orang bukahnya. Nah, sampai ke finish. Tapi mun kita melihat orang bukah aja, kada memposisikan di wilayah star, lalu melihat sampai orang ke finish, rasa seorang rasa sampai juga itu mahayal narnya. Jadi posisi kita di star juga. Apa itu starnya? Muraqabah tadi rasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Sampai rasa dilihat ini menimbulkan sifat malu lawan Tuhan. Nah, malu. Bila ada makhluk melihat kita, sopan juga kita. Budak kayak Allah tuh berucap, kada cukup kanyawa dengan penglihatan kau jar Allah Ta'ala. Nah, dibol kita sopan dengan Allah Ta'ala. Wa alaika ya akhi. Nah, wa alaika di sini ay wajaba alaika. Wajib atas engkau. Ini wajib, arti wajib di sini hendaknya kita jangan kada menggawin ini nah jasidin. Ya akhi hai saudaraku bi islahi sariratika dengan memperbagusi atau memperbaiki hati engkau. Sarirah. Sarirah ini sesuatu amal-amal yang letaknya itu di hati. Sarirah kada kelihatan asal mana sarirah ini kan kayak tilam kita di rumah tuh yang tahu kayak apa tilam kita tuh kan kita seorangnya kalau tahulah orang luar yang ada pulau Borneo-nya macam-macam udah tahu orang. Nah, kita aja yang tahu itu. Jadi disuruh kita bi islahi sariratika, bujur-bujur memperbagus keadaan hati engkau, hatta sehingga tasira jadilah engkau khairan lebih baik. Jadilah hatta tadi tafsirat ada hiya di situlah. Hiya tadi kembali kepada hati engkau. Sehingga hati engkau khairan lebih baik min alaniyatika dari zahir engkau as-salihati yang baik. Jadi zahir kita memang bagus. Anggota tubuh kita memang baik disuruh ya kalau tapi hati kita disuruh lebih baik dari kebaikan yang nampak dilihat di anggota tubuh kita. Wadzalika, kenapa kita disuruh berisi hati lebih baik dari amal yang ada di anggota tubuh? Li'anna sarirata, karena bahwasanya hati itu maudhi'u nadharil haqqi, tempat pandangan Allah. Nah, jadi Allah itu pemulaan melihat hati itu tentang diri kita nih, hati kita dulu yang dilihat Sidin. Karena hati pemulaan yang dilihati itu dulu yang diperbagusi. Jangan sampai pandangan pertama pencitraan itu buruk. Yang mana anggaran presiden bila datang nama Sidin lihati dibaiki dulu nih. Nah, maka yang pemulaan dilihati Tuhan adalah hati. Wal alaniyatu, dan bermula alaniyah bang. Alaniyah ini yang nampak di anggota tubuh kita nih, kayak tangan kan bisa mengikuti tasbih, batis bisa berdiri di sajadah ya, kalau burit bisa duduk di masjid. Nah, itu alaniyah naranya tuh. Muntung bisa berbacaan, alaniyah naranya. Nah, bermula amal-amal yang nampak di anggota tubuh itu matmahu nadharil khalqi. Nah, tempat pandangan makhluk. Kita nih misalnya tolak ke masjid, kan makhluk yang melihat nih. Nah, tempat pandangan makhluk.
Wa ma dzakarallahu ta'ala as-sirra wal 'ilana fi kitabih illa wa bada'a. Nah, jadi Allah Ta'ala dalam Al-Quran kesidin kadang menyebutkan sesuatu melainkan berdahulu menyambat as-sirra, hanyar wal 'ilan, hanyar yang alaniyah. Fi kitabih dalam Al-Quran. Melainkan wa bada'a bi dzikri as-sir. Nah, berdahulu Allah Ta'ala itu bila dalam Al-Quran menyambat fisirri wal alaniyah aja. Nah, ya kalau fisirri wal alaniyah. Arti fisirri itu sesuatu yang ada kelihatan ya di hati, wal alaniyah yang nampak di mata. Nah, sekarang kita mun kita melihat keadaan diri kita lah nih, jangan melihat keadaan diri orang ya kalau kita ini bisa terpaling kok. Bisa berdahulu memperbagus yang di zahir ini, tadudi yang di hati. Bahkan biaya mengeluarkan memperbagus yang di zahir ini bisa mahal biayanya. Pakaian bagus-bagus, napa supan memburuk. Nah, ya kalau supan lawan manusia. Sepatu harus hanyar, rambut harus bersuruy, macam-macam seluruhnya tadi kenapa? Padahal itu pandangan makhluk pada Tuhan tuh. Belum dipandang Tuhan lagi nih tuh. Nah, maka mun kita berdahulu memperbagus yang urusan yang di luar, itu sudah tapalampang lawan Al-Quran. Padahal di Al-Quran Allah menyuruh berdahulu memperbagus yang di dalam. Bahkan lebih bagus yang di dalam daripada yang di luar. Nah, itu. Wa kana min du'aihi alaihi salam, dan diantara doa Nabi kita, karena Nabi ini menyikapi firman Allah dalam Al-Quran berdahulu fisirri wal alaniyah tadi, maka Nabi pun berdoa dengan doa sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran tadi. Apa doanya? Allahumma ya Allah, ij'al, jadikan sarirati khairan min alaniyati. Nah, ya Allah, jadikan hati ulun, sarirati, amal hati ulun ini khairan, lebih baik, min alaniyati, dari amal anggota tubuh. Jadi ada orang zaman sahabat itu kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sidin puasa Sidin kada banyak kayak orang. Dibanding sahabat lain biasa aja puasa Sidin, ibadah-ibadah Sidin yang lain biasa aja. Cuma urusan hati Sidin, urusan iman Sidin ditimbang lawan iman seluruh makhluk, tabarat imannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu contohnya aja ya kalau. Waj'al, dan jadikan ala niyati, tetapi Sidin jadikan juga ala niyati yang zahir yang nampak di anggota tubuh ulun ini solihatan, bagus. Nah, jadi pamulaan kita minta lawan Tuhan, baikakan hati ulun lebih baik daripada yang nampak, dan jadikan yang nampak ini baik juga. Nah, ya kalau karena walaupun kising kada bagus kan tak kurang juga ya kalau walaupun kising ini bagus, baik, lebih baik bagus pada kada. Wa mata saluhat as-sariratu, maka apabila bagus hati itu, apabila hati ini bagus, saluhat al-alaniyatu, bagus jugalah anggota tubuh kita. Nah, bila bagus hati, bagus juga anggota tubuh. Bila hati ini baik, baik juga anggota tubuh. Mun hati dalam keadaan senang pian takurihing aja kan sudin. Ya kalau tapi mun hati haratan maungut, marangut hati ini dalam keadaan mamusang, takurihing itu ngalih, dipaksakan paling muntung nam yang pindah babirut sedikit. Amun yang lain kada umpat tersenyum. Nah, itu. Jadi hati ini menentukan. La mahalata jasidin. Saluhat al-alaniyatu la mahalata. Memang kayak itu sudah keadaannya. Yang urusan di zahir maumpati urusan yang di dalam hati. Nah, pasti sudah. Nang kayak cangkir walaupun betudung. Nah, pada dalamnya isinya kopi. Kita buka, kita tuang ya kopi juga ya kalau. Nah, ada kalau diubah jadi teh, berawal dari hati dulu. Fa inna dzahira, karena bahwasanya yang zahir yang nampak di tubuh kita ini amalnya abadan selamanya
yakunu adalah ia tabi'an lil batin, maumpati yang di hati. Ujar hati ini caka kita ke pasar, batis berjalan ke pasar tuh. Ya Allah. Ujar hati ini caka kita ke majelis ilmu, nah batis umpat tuh ke majelis ilmu. Ini hati yang manunya, yang tukang suruhnya. Solahan wa pasadan, baik pintangan baik atau rusak pintangan rusak, bagi ringan hati. Nah, solahan bisa bagus, wa pasadan bisa kada baik, bisa kada bagus, rusak ya kita, bagi ringan hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya ada di dalam tubuh kita ini segumpal daging. Idza saluhat, ini boleh dibaca saluhat, boleh dibaca salahat lah. Lamnya tuh boleh fathah, boleh dhammah. Idza saluhat, apabila bagus segumpal daging itu, saluha biha sairul jasadi, bagus jugalah dengan sebab segumpal daging tadi oleh seluruh jasad ini. Wa idza pasadat, apabila segumpal daging itu rusak, pasada sairul jasadi, taumpat rusak juga seluruh anggota tubuh. Misal orangnya bagamis, ya kalau basurban, mengikuti tasbih tangan misal nih, bagus kada pandangan makhluk terhadap kita tuh bila kayak itu bagus, tapi Allah ada melihatin itu dulu. Jadi Allah kau lihat hatinya, sekalinya pahirian orangnya, pahirian, maka surbannya, gamisnya, tasbihnya jadi rusak, kalah lawan aura hiri yang ada di hati itu. Nah, sebab karena bila hati ini hiri, bisa aja yang bagamis ini menggawi sesuatu mencelakakan yang dihirinya. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal itu bagamis bersurban. Punya musurban kita di Indonesia ini kalah dapatnya surban Abu Jahal. Lilitannya, gamisnya, apanya Abu Jahal. Tapi karena perhatian sidin itu kada bagus, gawian sidin nabok luang lah supaya Nabi Muhammad tergugur. Padahal orangnya bersurban. Nah, jadi urusan hati ini berdahulu. Urusan hati berdahulu. Apalagi wah ini kita di Indonesia merdeka ini orangnya bagamis, sekalinya perampok ya. Ya kalau. Jadi kita kada kau menentukan, kada kau langsung memutuskan kita ini baikah kadakah sudah bila sudah bersurban atau bagamis belum tentu. Hati dulu kita yang kita lihati terhadap diri kita sendiri. Nah itu. Ala, maka ketahuilah ya Nabi, apa segumpal daging itu? Wahia al-qalbu, yaitu hati. Nah, maka cara membersih hati, langkah pertama adalah jangan kada belajar ilmu jurusan hati. Napa ilmu jurusan hati? Dua macam. Pertama sifat 20. Etikat bila sudah bujur, kedua hanya tasawuf. Nah, sifat 20 ini asal sudah paham kita mengerti sampai berbuah kepada ikhlas, cukup ya belajar sudah ke situ. Nah, tasawuf ini Bang, belajarnya cukup sampai ke mana? Ujar para ulama, sepanjang hayat dikandung lintuhut. Artinya sampai ke mati kada baampih kita belajar tasawuf. Nah, kalau tauhid asal kita sudah paham, etikat bujur, kada salah, paham ada buahnya ikhlas, cukup sudah. Sebab kalau hati kita belum belajar dididik dengan sifat 20, kada paham kita ikhlas, kada mengerti apa tujuan hidup sesungguhnya, apa yang dipandang di dalam hidup ini sesungguhnya. Itulah gawian hati. Kalau gawian hati yang utama itu kada ada di hati, maka salah tujuan hidup, salah juga pandangan di waktu kita hidup ini. Kita beramal apa tujuannya? Kita beramal apa yang dicangangi? Amun duan itu salah, rusaklah seluruh keadaan hati tadi. Nah, itu yang paling penting benar. Wallahu a'lam. Kita baca roti peletos.
الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطشي الراتب وشيخ علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنطس وصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه
يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يغلب الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلبه وصوله وفرعه ودبل الحقوق إليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا وصاحب الراتب قد بالأنباس الهبي وعمر بن عبد الرحمن العنتصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنطاس
وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى رسالة أرض ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وضبر من شر كل جشار إنك على كل شيء قدير. اللهم حلنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بزمانك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مع أنس الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا